Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar. Sebelum kita mulai nih kelas pada pagi hari ini, alangkah baiknya Bapak absen dulu terlebih dahulu. Paku, Saya hadir. Alfa Rizi, Hadir. Bastian, Clear. Putra. Gak ada Pak. Masuk Pak. Ada yang tahu dia kemana? Sakit. Kayaknya sakit Pak. Sakit. Sakit ya? Ya. Semoga besok udah bisa menghadiri lagi ya. Ya. Amin. 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 Ya Rabbal alamin. Oke, langsung aja mungkin sebelumnya kemarin kita udah belajar nih tentang jaringan. Nah sekarang Bapak lanjut ke materi selanjutnya yaitu organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia kalian udah pernah tahu kan? Kalian bernapas lewat apa, menggunakan apa, bagaimana caranya? Kalian sudah pernah merasakannya kan sebelumnya? Sudah Pak. Sudah. Nah, jadi seperti itu anak-anak, pada saat bernapas individu itu menghirup oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengubah sari-sari makanan menjadi energi. Energi yang dihasilkan tersebut akan digunakan untuk melakukan aktivitas dan tumbuh. Jadi itu kegunaan kita bernapas selama ini. Apa kalian baru tahu? Sudah Pak. Nah, itu langsung aja kita mulai. Yang pertama, kita bernapas itu melalui maksudnya udara itu masuk melalui rongga hidung atau lubang hidung atau nama latinnya cavum nasalis. Saat kita bernafas secara normal, udara masuk melewati lubang hidung. Di dalamnya terdapat lapisan kulit dalam yang lengket seperti selaput lendir. Nah, jadi ketika udara itu masuk ke dalam hidung kita, kan udara itu di luar itu kan isinya zatnya kan macam-macam tuh. Ada debunya, ada yang pasirnya mungkin. Nah, makanya di dalam hidung kita itu terdapat lendir yang sewaktu-waktu itu diperlukan untuk menyaring kotoran-kotoran di dalam udara tersebut supaya udara yang kita hirup itu lebih bersih dan masuk ke dalam tubuh kita tidak ada zat lain selain udara tersebut. Karena yang kita butuhkan itu adalah oksigen, bukan sampah-sampah yang ada di dalam udara. Mengerti anak-anak? Mengerti Pak. Selaput lendir itu yang bernama membran mukosa. Jadi apa tadi selaput lendirnya? Membran mukosa. Ya, pinter Bastian. Kalian yang berdua didengerin lagi ya. Iya Pak. Siap. Nah, membran di dalam membran mukosa ini dia ini berdampingan nih di dalam hidung. Berdampingannya dengan ada lagi yang namanya bulu hidung atau silia dalam bahasa Latinnya. Gunanya apa untuk silia tersebut? Yaitu untuk merangsang hidung kita supaya mengeluarkan zat-zat yang sudah menempel pada lendir mukosa tersebut. Nah, agar sewaktu-waktu hidung kita merespon ketika itu hidung kita sudah merasa tidak nyaman, maka kita akan bersin. Nah, jadi kenapa kita bersin? Ya, karena maksudnya kotoran-kotoran dari udara tersebut ada di dalam rongga hidung kita. Seperti itu. Nah, itu yang pertama mekanismenya gimana udara masuk ke dalam hidung kita. Yang pertama melalui hidung. Oke? Oke Pak. Yang kedua, udara itu langsung masuk ke tenggorokan atau faring dalam bahasa Latinnya. Nah, faring merupakan persimpangan antara dua saluran, yaitu rongga hidung ke tenggorokan pada bagian depan dan rongga mulut ke tenggorokan pada bagian belakang. Nah, pada bagian belakang faring terdapat laring. Laring disebut juga pangkal tenggorokan. Pada laring terdapat pita suara atau pita vokalis dan opiglotis atau kutub pangkal tenggorokan. Fungsi utama faring menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang kita telan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonasi untuk suara percakapan. Nah, pada faring itu
setelah udara masuk lewat hidung itu disediakan saluran yang bernama faring. Itu gunanya untuk jalannya oksigen kita masuk ke dalam paru-paru kita gitu. Karena kalau tidak ada faring, oksigen kita dia tidak akan terarah langsung menuju ke paru-paru. Ibaratnya kalau kalian logikanya ini merupakan salurannya lah gitu. Paham anak-anak? Paham. Apa tadi namanya tenggorokan? Mari. Hari. Nah, alhamdulillah sudah mendengar semua ya. Nah, setelah itu, setelah melalui faring, kemudian langsung nih udara masuk ke sistem pernapasan yang utama yang namanya paru-paru atau pulmo. Ada yang tahu nggak di mana tempatnya pulmo? Nah, itu Pak Wahid benar. Jadi pulmo itu di dalam bagian dada kita ini, di bagian kanan itu ada namanya paru-paru. Nah, jadi paru-paru tersebut itu dibagi menjadi dua bagian, bagian kanan dan ada bagian kiri. Nah, di tengah paru-paru itu ada jantung yang berdampingan dengan paru-paru kita gitu. Jadi paru-paru ini bersifat elastik. Nah, jadi kalau kalian pernah melihat animasi-animasi tentang edukasi pembelajaran itu kan ada tuh kayak pompa kan, paru tuh kayak pompa. Nah, itu karena sifatnya elastik itu, maka paru-paru tersebut seolah-olah memompa udara masuk dan keluarnya gitu. Jadi di dalam paru-paru juga sifatnya dia itu jika terkena air dia akan mengambang. Terus dia mempunyai pori-pori dan seperti spons. Nah, itu mungkin kurang lebih paru-paru. Bagaimana anak-anak sudah paham tentang bagaimana masuknya udara ke tubuh kita? Sudah. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi biasanya kalau kalian sudah mengetahui seperti ini, kalian akan mensyukuri bagaimana udara itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi Bapak harap karena kalian sudah mengetahui gimana proses udara itu masuk, kalian lebih berhati-hati lagi dalam berpergian kemana-mana. Ibaratnya kalau kita di jalan berarti kita harus menggunakan masker. Nah, jadi kalau kita di tempat berarti kita harus menghindari yang namanya polusi udara gitu untuk menjaga kesehatan paru-paru kita gitu. Dan jangan lupa jangan merokok gitu. Siapa? Biasanya di usia-usia kalian ini kalian sudah mencoba untuk merokok. Jadi Bapak sarankan untuk jangan merokok. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Sudah, Pak. Ya, Pak. Lanjut ya. Ya. Masuk ke dalam mekanisme pernapasan. Nah, jadi mekanisme pernapasan itu ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Kalau in itu masuk, eks itu keluar. Oke. Inspirasi mekanisme ini terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam tubuh. Inspirasi juga sering disebut dengan inhalasi. Ketika kita melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru karena kita memasukkan udara ke dalam tubuh. Jadi kalau kita memasukkan udara ke dalam tubuh atau kita bernapas, itu berarti namanya inspirasi. Dalam inspirasi itu volume rongga dada kita membesar nih. Nah, kayak gitu ya. Volume dada kita membesar, paru-paru kita mengembang, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu baru masuk ke tahap ekspirasi. Ekspirasi itu kebalikan dari inspirasi. Inspirasi, kalau inspirasi itu tadi masuk, inspirasi berarti keluar. Ketika kita ekspirasi itu diafragma dan otot dada berelaksasi. Ya, dan volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Jadi mekanisme pernapasan itu tadi ada dua, ya kan? Yang pertama inspirasi,
kedua itu ekspirasi. Jadi pada kita bernapas, kita melakukan inspirasi sekali dan ekspirasi sekali. Seperti itu. Paham? Paham. Selanjutnya kita bahas tentang kelainan sistem pernapasan. Kelainan ini bisa disebut dengan penyakit yang ada di dalam sistem pernapasan kita. Mungkin yang ada juga ketahui itu ada beberapa. Mungkin yang paling awam itu asma ya, terus ada BC, ya sesak napas juga bisa. Itu disebabkan oleh beberapa hal. Gitu. Jadi yang pertama, kelainan sistem pernapasan ini itu ada yang namanya emfisema, merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-paru juga akan mengalami kehancuran secara perlahan sehingga membuat napas menjadi pendek. Penyebab emfisema itu sendiri disebabkan karena kebiasaan merokok dan polusi udara. Jadi emfisema itu si paru-paru ini tadi kehilangan elastisitasnya, jadi dia memompanya itu tidak maksimal, makanya kenapa terjadi nafas pendek. Nah itu yang sangat mengganggu ketika kita berjalan atau kita berbicara, nafas kita pendek itu kan sangat mengganggu tuh. Jadi sebaiknya kita hindari kebiasaan merokok dan polusi udara. Jika kalian tinggal di kota-kota besar atau di dekat daerah yang banyak perokoknya, itu sebaiknya dihindari. Untuk menghindarinya ya kalian juga bisa berolahraga seperti jogging. Kan kalau pagi-pagi itu kan udaranya masih sehat, ya kan, meskipun banyak polusi, ya kalian bisa olahraga, santai, berenang. Yang kedua itu ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru juga merupakan penyakit berbahaya, jelas sangat berbahaya. Pas itu ada sel kankernya. Kalau suatu organ itu sudah terdapat sel kankernya, itu sangat berbahaya karena organ tersebut itu diganggu metabolismenya atau aktivitasnya oleh sel kanker itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada tuberkulosis atau merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil tersebut. Proses difusi oksigen terganggu, juga mengalami batuk berdarah. Jadi penyakit dari sini sangat berbahaya karena dia benar-benar menyerang bagian dari paru-paru kita. Sistem pernapasan kita, udara yang masuk itu sangat terganggu. Terus yang keempat ada asma. Adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyebab penyempitan pernapasan biasanya disebabkan oleh alergi pasir, debu, bulu, serangga, atau rambut halus. Jadi kalau saudara atau teman kalian yang punya asma, itu biasanya kebanyakan itu alergi dari beberapa faktor, kan? Bisa jadi dari pasir, debu, serangga kecil atau yang lainnya. Bisa jadi juga itu penyakit keturunan, itu bisa. Terus yang terakhir itu ada pneumonia. Adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Sehingga di virus penderitanya akan berisi cairan. Kan gak enak kan kalau paru-paru kita berisi cairan. Biasanya ini kalau di kampung-kampung itu namanya paru-paru basah. Nah, itu namanya pneumonia. Kalian pernah dengar dari kakek, nenek, atau ibu kalian yang bilang itu paru-paru basah, sekarang nyebutnya pneumonia. Oke. Dari beberapa materi yang telah Bapak sampaikan,
akhiri jika cukup. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Jangan lupa dibaca di rumah.